pernah nggak mengalami payudara kalian tiba-tiba nyeri, bengkak, demam? Hati-hati ya bun, jangan dibiarkan. Karena kalau dibiarkan bisa terjadi peradangan, bahkan payudara kalian bisa mengeluarkan nanah loh. Tenang. Di video kali ini aku akan bahas tuntas tentang masalah ini. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut nonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga share ke seluruh media sosial yang kalian punya, supaya channel ini semakin bermanfaat untuk orang banyak. Di Ibu Abi sendiri, bendungan ASI ini adalah masalah terbanyak yang dikeluhkan oleh para klien-klien yang mengambil treatment laktasi massas. By the way, di video sebelumnya aku udah pernah ngebahas kenapa ASI kita bisa sedikit. Nanti linknya mungkin akan aku taruh di sini atau mungkin aku akan taruh di deskripsi box. Jadi kalian bisa langsung klik aja, oke? Nah, jadi di video kali ini aku akan ngebahas tentang bendungan ASI, mastitis, dan abses payudara. Kenapa sih aku ngebahas tiga hal ini? Karena bendungan ASI yang tidak segera terselesaikan akan bisa menyebabkan mastitis atau kemerahan atau peradangan pada payudara dan menyebabkan abses payudara, ya dimana payudara kalian mengalami pengeluaran nanah. Yuk kita bahas satu-satu. Nah, jadi apa sih bendungan ASI itu? Jadi bendungan ASI ini adalah pembekakan yang terjadi pada payudara bunda. Nah, bendungan ASI ini disebabkan karena penumpukan ASI pada payudara yang tidak segera dikeluarkan. Bendungan payudara ini biasanya terjadi di hari-hari awal pasca melahirkan. Tandanya payudara terasa bengkak, nyeri, ASI tidak lancar, atau bayi susah menyusui. Nah, bendungan ASI yang tidak segera diatasi bisa menyebabkan mastitis atau peradangan payudara. Ditandai dengan payudara bengkak, kemudian disertai kemerahan yang mengkilap, dan juga disertai demam. Selain karena bendungan ASI yang tidak segera diatasi, mastitis ini bisa terjadi akibat adanya infeksi bakteri. Masalah selanjutnya adalah abses payudara. Nah, abses payudara ini berupa adanya benjolan yang berisi nanah pada payudara. Biasanya abses payudara ini terjadi karena mastitis yang tidak segera diatasi, atau bisa juga terjadi karena adanya infeksi bakteri. Tandanya terdapat benjolan pada payudara yang berisi nanah atau adanya pengeluaran nanah dari puting susu. Nah, apa sih penyebab bendungan ASI, mastitis, dan abses payudara ini? Yang pertama, akibat terlambatnya memberikan ASI atau terlambatnya pumping bagi ibu-ibu yang bekerja. Yang kedua, ibu mengalami stres sehingga mengalami penurunan hormon oksitosin yang membantu pelepasan air susu dari payudara. Penyebab selanjutnya bisa karena bunda memberikan bayi tambahan susu formula, sehingga pemberian susu formula ini membuat bunda terlambat untuk memberikan ASI. Selain itu, bisa diakibatkan karena pelekatan atau posisi menyusui yang belum sempurna. Yang terakhir, bendungan ASI, mastitis, dan abses payudara ini bisa terjadi karena menyapih yang terlalu cepat. Jadi kalau bunda sudah merasa, aduh kok payudaraku sakit ya, kok bengkak ya, kok ASInya nggak lancar ya. Jadi yang pertama, bunda harus menyusui secara teratur. Atau bagi bunda-bunda yang bekerja, bunda bisa melakukan pumping secara teratur. Jadi kalau misalnya kalian udah ngerasa payudara kalian penuh, segera dikeluarkan ya, segera disusui atau segera dipumping. Nah, untuk menyusui sendiri, ini lakukan secara on demand ya, atau sesuai kebutuhan bayi. Jadi jangan dibatasin 2 jam sekali, 3 jam sekali. Jadi saat bayi menginginkan, segera disusui bayinya, oke? Kemudian menyusui secara bergantian antara payudara kiri dan payudara kanan. Pastikan posisi dan perlekatan pada saat bayi menghisap sudah benar ya. Bunda juga bisa melakukan kompres air hangat sebelum menyusui. Atau bunda juga bisa mandi air hangat untuk mendorong keluarnya ASI. Kalau setelah menyusui bunda masih merasa payudaranya penuh, maka lakukan pumping atau perah dengan menggunakan tangan. Pada saat bunda mengalami bendungan ASI, bunda bisa bertemu dengan konselor atau bunda juga bisa melakukan laktasi massas untuk melakukan perawatan dan juga konseling bagaimana penanganan bendungan ASI supaya keluhan tidak berlanjut menjadi mastitis atau bahkan abses payudara ya bun. Karena pada saat mastitis, bunda bisa saja harus menerima pengobatan berupa pemberian antibiotik. Dan apabila mastitis ini dibiarkan, bunda akan mengalami abses payudara. Dan apabila bunda sudah mengalami abses payudara, bunda harus segera mengunjungi dokter karena bunda akan mendapatkan tindakan medis berupa insisi untuk mengeluarkan nanah dari payudara bunda. Apakah kalau kita mengalami bendungan ASI, mastitis, dan abses payudara, kita masih bisa tetap menyusui? Jawabannya boleh. Jika bunda mengalami abses payudara, maka menyusui dengan payudara yang satunya ya. Yang terakhir, kalau bunda mau menyapir, maka lakukan menyapir dengan teknik winning with love atau menyapir dengan cinta. Ini mungkin aku akan bahas di next video ya. Sekian videoku kali ini, mudah-mudahan membantu. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah, assalamualaikum.